Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Selasa 9 Januari 2024. Seperti biasa kita akan coba untuk memetakan satu hari ke depan. Namun sebelumnya kita akan lihat satu hari kemarin. Adakah peluang yang bisa kita dapatkan atau justru resiko yang kita bisa dapatkan semuanya. Dari perjalanan satu hari kemarin dimulai dari pagi ketika pergerakan masih belum signifikan ya. Kita perkirakan yang pertama akan memantul ya dengan kondisi seperti ini ya. Tentu kita akan mengujinya di area resisten yang terdekat. Jika mampu menembus maka akan menuju ke target. Sebaliknya, jika tidak mampu menembus maka akan bergerak turun, kemudian melewati support. Setelah itu akan menuju ke target. Setelah menuju ke target akan berpeluang memantul sedikit atau koreksi, kemudian balik lagi ke bawah. Area jenuh kita perkirakan di 2016 poin sekian ya, saya tandai dengan garis biru di sana 2016.84. Di awal sudah menunjukkan tanda-tanda turun sehingga kalau kita amati sell di 2039 bisa mendapatkan profit maksimum meskipun tidak sampai ke target berikutnya. Ini setidaknya satu posisi sudah hampir 700 ya, sudah lebih dari cukup bahkan untuk target satu hari. Kondisi ini kita lihat masih ada pergerakan atau kekuatan bearish yang sangat kuat sehingga masih ada penerusan lagi. Di sini ada level psikologis, kemudian mulai ditembus di sana menuju ke area jenuh, dan di area jenuh persis dia memantul kembali ya. Kemarin bahkan di malam hari kita juga sempat share ke teman-teman semuanya ya. Posisi yang saya lakukan ketika sudah terbentuk satu posisi hijau di sana ya. Di time frame M15 tadi malam kita sampaikan saya mengambil posisi buy di sana, sempat koreksi dan videonya sudah kita share ke teman-teman bagaimana saat kita melakukan manajemen resiko, kemudian bagaimana kita juga bersabar menunggu pergerakan berikutnya. Peluang berikutnya kita tambahkan posisi dan akhirnya betul-betul naik sampai maksimum di 2036. Dengan demikian walaupun tanpa recovery kita juga mendapatkan hasilnya ya. Kita batasi kemarin di resiko maksimum berada di 2016 ini ya. Tapi ternyata ya lebih dari cukup. Artinya selain kita mendapatkan maksimum satu profit sell, kemudian kita yang kedua mendapatkan peluang pembalikannya. Setidaknya kalau dari posisi di 2024 ya, masih ada sekitar 1200 sekian ya. Tentu ini sangat maksimum. Dengan demikian satu hari kemarin betul-betul sangat-sangat maksimum dan teman-teman juga sudah berbagi share tadi malam sudah maksimum juga. Baik, kita lanjut di hari ini ya. Kita coba untuk melihat saat ini yang sedang berjalan bullish sedang mendominasi, dibuka dengan ada sedikit lompatan. Itu artinya di kekuatan bullish memang akan kembali mendominasi ya. Kita akan mengujinya dulu di resisten di sini ya. Maksimum kita akan uji di sini. Kemudian kita coba untuk membuat satu garis bantu di mana ini setidaknya nanti untuk mengambil satu keputusan dengan cara melihat struktur yang terbentuk di sana. Kira-kira akan terjadi seperti ini. Kita nanti akan mengujinya di area resisten di sana ya. Secara umum pergerakan akan mulai menuju ke atas. Kemudian
kira-kira akan seperti ini lagi dan berbalik naik di lingkaran abu-abu. Jika tidak mampu menembus dengan baik, ada kemungkinan akan mendekati supportnya, kemudian akan mulai bergerak turun lagi dan kira-kira seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita memanfaatkan peluang di sana, ya masih cukup banyak. Di sini ada banyak space yang kosong untuk mendapatkan atau menempatkan entry point kita. Pertama kita lihat di sisi atas. Kita akan menempatkan posisi buy di 203 berapa ini? 20 turunkan sedikit. 2038 nanti targetnya nanti kita targetkan di 2045. Resiko kita bisa tempatkan di kisaran 2035 ya. Ada yang tanya bagaimana cara menempatkan resikonya, kenapa hanya targetnya. Sudah sering kita sampaikan bahwa untuk menentukan resiko semuanya kembali ke style masing-masing, ke tingkat kecemasan masing-masing, seberapa kuat kita menempatkan resiko itu. Bisa 350, 400, 1%, 2%, 5% bahkan. Silahkan sesuaikan saja dengan stylenya. Sehingga kalau kita menggunakan target, maka bisa menggunakan rasio 1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3, silahkan. Diuji, ketika itu cocok maka pakai. Kita awali dari posisi buy di 2038 ya. Buy-nya kita awali di 2038.56. Kemudian setelah itu kita targetkan di ujungnya di sini 2045. 2045.04. Kemudian ketika masih punya kekuatan ya, tidak ada tanda-tanda turun, maka kita akan targetkan berikutnya di 2052 ya, 2052. Target berikutnya di 2052.91 ya. Tentunya nanti kita bisa mengikuti bagaimana setiap candle terbentuk, kemudian apa yang diinformasikan atau indikasi apa yang muncul ketika candle baru terbentuk. Kemudian kita bisa bandingkan, kalau ada pengaruh yang signifikan ya, kita bisa memanfaatkan peluang berikutnya, tentu setelah semuanya terkonfirmasi. Area jenuh hari ini kita perkirakan di 2062, area jenuh di 20, area jenuh beli ya. Area jenuh beli kita perkirakan di 2062 ya. Nanti kita tandai dengan warna yang berbeda. Sementara di area pergerakan tidak mampu menembus level atas atau resistennya ya. Kita bisa manfaatkan peluang kecilnya dengan menempatkan posisi sell ya. Kita bahkan bisa menempatkan posisi sell selain di awal. Kita lihat nanti ketika tidak mampu menembus di sini dengan baik, kemudian tentu ada tanda-tanda market itu atau harga itu sudah mulai berat. Tentu dilihat dari banyaknya rejeksi, banyaknya penolakan, kemudian apakah nanti ada konfirmasi turun ya. Ketika ada konfirmasi turun, bahkan kita juga bisa menempatkan sell setelah terkonfirmasi di sini. Di awal kita juga bisa menempatkan di bawah low hari ini di 2027 ya. Ini kita bisa menempatkan sell di 2027. 2027.42. Nanti target yang terdekat kita tempatkan di ya sebelum
support ya, sebelum support di sini, di atasnya. Kita tempatkan di atas supportnya. Target yang pertama di 2020.61, kemudian ketika masih kuat menembus area supportnya, kita akan tandai, kemudian kita targetkan kembali di kisaran berapa ini, 2013. Kemudian area jenuhnya kita maksimumkan di sini. Oke. Agak naik dikit. Target yang kedua kita tempatkan di 2013.76. Sementara jenuh jual ya, jenuh jualnya kita perkirakan di 2006 ya, ini sudah cukup dalam. Ini area jenuh jual kita tempatkan 2006 ya. Kita coba untuk mengukur ya, setidaknya untuk perbandingan apakah sampai di sana. Oh, ternyata masih cukup kuat ya. Oke, kita maksimumkan di sini jenuhnya di 219 ya, maksimum, meskipun ini terlalu jauh ya, berada di bawah 2000. Kita akan coba untuk naikkan ya di atas 1990-an ya, karena masih cukup berat untuk sampai ke sana. Kita tempatkan area jenuh di 2001 saja dulu. Kemudian kita tandai dengan highlight ya, warna merah. Yang di atas juga demikian, sebagai bentuk nanti kehati-hatian kita mendekati area ini. Perhatikan pergerakan demi pergerakannya. Kemudian lihat adakah di situ pelemahan, adakah situ penolakan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat, termasuk lihat daily range-nya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Memang terlihat sederhana, tetapi tentu kalau teman-teman belum mempersiapkan untuk rencana trading kita, nanti di dalam perjalanannya kita bisa lebih lama dalam merencanakan. Silakan kembali ke style masing-masing, karakteristik trading masing-masing. Ini bukan sinyal, tapi setidaknya sebagai gambaran kapan nanti kita bisa menempatkan posisi kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini dan bisa maksimum profitnya seperti di hari-hari sebelumnya. Tentu ini harapan kita semua bermanfaat untuk keluarga dan orang lain tentunya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.